Halo teman-teman semua, selamat pagi, siang, sore, dan malam kapanpun kalian menonton video ini. Pada hari ini kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Henry Rahman Hakim, Priscilla, dan Ricky Degultom akan membahas materi mengenai seleksi. Materi yang kami ambil ini bersumber dari buku yang pertama ada Manajemen Sumber Daya Manusia edisi ke-14 karya Gary Dessler, dan yang kedua ada Manajemen Sumber Daya Manusia edisi ke-10 karya Wayne Mondi. Adapun dosen pengampu pada mata kuliah ini adalah Ibu Rahma Yuliani MSI AK. Pada materi seleksi ini sendiri kita memiliki 4 pokok bahasan, yaitu ada definisi seleksi, proses seleksi, konsep pengujian dasar, dan wawancara pekerjaan. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung aja nih kita mulai pembahasannya. Pokok bahasan yang pertama yaitu definisi seleksi. Nah, apa sih yang muncul di kepala teman-teman ketika mendengar kata seleksi? Seleksi merupakan suatu proses untuk mencari calon karyawan atau kandidat pegawai. Hal ini untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia pada suatu organisasi atau perusahaan. Seleksi ini sendiri merupakan serangkaian langkah yang digunakan untuk memutuskan apakah pelamar dapat diterima atau tidak. Setiap perusahaan harus dapat melakukan seleksi secara efektif dan efisien. Nah, bagaimana sih cara menciptakan seleksi yang efektif dan efisien? Untuk itu, kita perlu masuk ke pokok bahasan yang selanjutnya, yaitu proses seleksi. Dalam proses seleksi ini ada 7 tahapan yang harus diikuti untuk menciptakan proses seleksi yang efektif dan efisien. Pada tahapan yang pertama ada wawancara awal atau preliminary interview. Proses wawancara awal ini bertujuan untuk mengeliminasi para pelamar yang tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh organisasi berdasarkan dari data dan informasi yang diberikan oleh para pelamar kerja itu sendiri. Dalam wawancara awal ini, para pelamar akan diberikan penjelasan singkat tentang organisasi dan pekerjaan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Yang kedua, ada pengujian seleksi atau selection test. Pelamar yang dinyatakan lulus pada proses wawancara awal tadi akan diuji lebih lanjut untuk menilai seberapa baik pelamar tersebut dapat melakukan tugas yang berkaitan dengan pekerjaan. Tes atau pengujian ini dapat berupa pengujian kemampuan, pengujian keterampilan teknis, pengujian pengetahuan umum, dan pengujian kepribadian. Lalu masuk ke tahapan yang selanjutnya ada wawancara ketenagakerjaan atau employment interview. Wawancara ini merupakan percakapan formal untuk mengetahui apakah pelamar sesuai untuk mengisi posisi yang dibutuhkan atau tidak. Interview atau wawancara ini dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama secara one-to-one, yaitu antara pewawancara dengan pelamar. Yang kedua secara panel interview, yaitu antara komite penyeleksi dengan pelamar. Atau yang ketiga secara group interview atau antara pewawancara dengan beberapa orang pelamar. Memasuki tahapan yang keempat, yaitu pemeriksaan latar belakang dan referensi. Pemeriksaan ini merupakan suatu proses untuk melakukan verifikasi terhadap informasi yang telah diberikan oleh pelamar tadi. Pada tahapan ini, perusahaan akan menelpon atau mengirimkan surat secara resmi baik kepada teman-teman maupun keluarga, bahkan kepada perusahaan tempat pelamar sebelumnya bekerja untuk dapat memastikan informasi yang telah diberikan tersebut telah benar dan sesuai. Tahapan yang selanjutnya adalah evaluasi medis. Evaluasi medis ini dilakukan agar perusahaan mendapatkan karyawan yang memenuhi persyaratan kesehatan fisik untuk melakukan pekerjaan tertentu. Dengan memiliki kesehatan fisik yang baik juga, karyawan diharapkan akan mengurangi absensi, menekan biaya pengobatan, serta biaya asuransi jiwa. Memasuki tahapan yang keenam, yaitu keputusan penyeleksian atau selection decision. Setelah mendapatkan semua informasi yang dibutuhkan dan telah memenuhi semua persyaratan yang ditentukan, langkah yang terpenting dalam proses seleksi ini adalah keputusan pemilihan. Pengambilan keputusan pemilihan ini diambil berdasarkan hasil dari wawancara awal, pengujian seleksi, wawancara pekerjaan, pemeriksaan latar belakang, hingga evaluasi medis. Berbekal dari ketujuh tahapan yang tadi telah dilakukan, di sini perusahaan akan memutuskan apakah pelamar akan diterima sebagai karyawan atau tidak. Dan sampailah kita kepada tahapan yang terakhir, yaitu surat pengangkatan atau appointment letter. Appointment letter ini merupakan sebuah penerbitan surat pengangkatan untuk pelamar yang sudah terpilih menjadi karyawan. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsep pengujian dasar. Nah, konsep pengujian dasar ini sendiri dibagi menjadi 2, yaitu reliabilitas atau disebut keandalan, kemudian validitas.
reliabilitas itu sendiri merupakan konsistensi nilai yang diperoleh oleh orang yang sama saat diuji kembali dengan ujian yang sejenis atau setara. Nah, karakteristik pertama dari ujian dan mengacu pada konsistensinya, ujian yang handal itu adalah ujian yang menghasilkan skornya saat seseorang melakukan dua alternatif bentuk ujian tersebut, atau ketika melakukan tes yang sama pada dua atau lebih waktu yang berbeda. Konsistensi internal ujian itu sendiri adalah ukuran nilai keandalan ujian. Kita beri contoh. Misalnya, teman-teman memiliki 10 pertanyaan ujian minat pekerjaan yang digunakan untuk mengukur minat seseorang untuk bekerja di luar ruangan. Kemudian yang kedua yaitu validitas. Nah, kembali ke reliabilitas tadi. Meskipun reliabilitas itu sangat penting, namun itu hanya menginformasikan bahwa uji mengukur satu hal secara konsisten saja. Tetapi reliabilitas atau keandalan itu tidak membuktikan bahwa pengukuran yang dilakukan itu sudah valid. Nah, makanya untuk memvalidkan pengukuran tersebut diperlukanlah validitas. Validitas sendiri itu dibagi menjadi 3, yaitu validitas ujian, di mana akurasi ujian, wawancara, dan lainnya itu mengukur apa yang seharusnya diukur atau sesuai dengan fungsi yang dirancang. Kemudian yang kedua yaitu validitas kriteria. Nah, validitas ini itu memperlihatkan bahwa nilai pada ujian itu berhubungan dengan prestasi pekerjaan. Nah, kemudian yang ketiga itu validitas isi. Nah, ujian yang sah itu isinya adalah berisi contoh dari tugas dan keterampilan yang besar-besar. Itu dibutuhkan untuk pekerjaan tersebut. Yang selanjutnya yaitu langkah mensahkan ujian. Nah, dalam langkah ini itu terdapat 5 langkah dalam melakukan validasi, yaitu yang pertama, menganalisis pekerjaan. Nah, tahap menganalisis pekerjaan itu dengan membuat dan menuliskan deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan. Di sini kita perlu menyebutkan ciri dan keterampilan manusia yang dibutuhkan untuk memenuhi syarat prestasi pekerjaan. Kemudian memilih ujian. Nah, tahap berikutnya setelah menganalisis pekerjaan yaitu memilih atribut yang penting untuk keberhasilan pekerjaan. Biasanya, pengusaha itu mendasari pilihan ini pada pengalaman, riset sebelumnya, dan dugaan terbaik. Biasanya, mereka tidak memulai hanya dengan satu ujian. Malahan, mereka memilih beberapa ujian dan mengkombinasikannya menjadi deretan ujian. Yang ketiga, yaitu melakukan ujiannya. Dalam melakukan ujian ini sendiri terdapat 2 pilihan. Yang pertama yaitu melakukan ujian kepada karyawan yang saat ini melakukan pekerjaan tersebut. Kemudian, dilakukanlah validasi secara bersamaan. Kemudian, yang keempat, yaitu hubungan antara nilai ujian dengan kriteria. Nah, dalam tahap ini itu menentukan apakah ada hubungan antara nilai atau alat prediksi dan prestasi atau kriteria. Nah, biasanya itu digunakan penentuan hubungan statistik antara 1, nilai ujian, dan 2, yaitu prestasi kerja, melalui analisis korelasi. Kemudian yang terakhir, yaitu validasi silang dan validasi ulang. Nah, dalam tahap validasi silang dan ulang ini, sebelum menggunakan ujian tersebut, mungkin perlu dilakukan pemeriksaan dengan melakukan validasi silang dan sekali lagi melakukan 3 dan 4 pada sampel karyawan baru. Paling tidak, seorang ahli harus memvalidasi ulang ujian itu secara periodik. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis ujian dalam seleksi karyawan. Nah, dengan mudah itu kita dapat menggolongkan ujian menurut ukuran kemampuan kognitif, kemampuan motorik dan fisik, kepribadian dan minat atau pencapaian. Nah, yang pertama yaitu ujian kemampuan kognitif. Nah, ujian kognitif itu termasuk ujian kemampuan pemahaman umum dan ujian kemampuan mental khusus seperti memori dan pemahaman induktif. Dalam jenis ujian yang kedua yaitu ujian kemampuan motorik dan fisik. Di dalam tes ini, itu mengukur kecepatan dan akurasi penilaian sederhana dan kecepatan jari, tangan, dan gerakan tangan, seperti ketangkasan jemari, ketangkasan manual, dan waktu beraksi. Ujian yang ketiga yaitu mengukur kepribadian dan minat. Dalam kemampuan kognitif dan fisik seseorang, itu belum tentu menjelaskan prestasi kerja seseorang. Faktor lain seperti motivasi dan keterampilan antar individu itu sangat penting. Seperti yang dikatakan seorang konsultan baru-baru ini, kebanyakan orang yang dipekerjakan berdasarkan pada kualifikasi tertentu, tetapi paling banyak diberhentikan karena tidak berprestasi keberhasilan. Nah, ujian keberhasilan ini berguna untuk mengukur apa yang telah dipelajari seseorang. Kebanyakan dari ujian yang dilaksanakan saat sekolah
itu adalah ujian keberhasilan. Ujian ini mengukur pengetahuan dalam bidang pekerjaan seperti ekonomi, pemasaran, atau personalia. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai wawancara pekerjaan. Pertama-tama, saya akan mendefinisikan apa itu pengertian dari wawancara atau interview. Interview merupakan prosedur yang dirancang untuk mengumpulkan informasi dari tanggapan lisan atau oral responses seseorang terhadap penyelidikan lisan atau oral inquiries. Selection interview merupakan prosedur seleksi yang dirancang dengan maksud atau tujuan untuk memprediksikan kinerja pelamar di masa akan mendatang berdasarkan tanggapan lisan atau oral responses pelamar terhadap penyelidikan lisan atau oral inquiries. Adapun jenis wawancara dapat diklasifikasikan menjadi 3, yaitu yang pertama ada wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur atau terarah atau directive, wawancara yang dilakukan di mana sang pewawancara berpedoman pada pertanyaan dan tanggapan yang telah ditentukan sebelumnya. Yang kedua, yaitu wawancara tidak terstruktur atau tidak terarah atau non-directive. Wawancara yang dilakukan di mana pertanyaan yang diberikan oleh pewawancara tidak memiliki pedoman yang diformalisasikan. Dengan kata lain, pertanyaan yang diberikan mengikuti apa yang saat itu muncul dalam benak sang pewawancara. Dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu wawancara campuran. Nah, pada wawancara campuran ini itu gabungan dari wawancara tidak terstruktur atau tidak terarah non-directive dengan wawancara terstruktur. Masuk pada materi isi wawancara. Yang pertama, wawancara situasional. Pertanyaan yang diberikan difokuskan pada kemampuan pelamar dalam menanggapi suatu situasi yang ada sekarang dan mendatang atau situasi hipotesis. Yang kedua, wawancara perilaku atau behavioral. Pertanyaan yang diberikan difokuskan pada kemampuan pelamar dalam menanggapi suatu situasi yang terjadi di masa lampau. Dan yang ketiga, wawancara yang berhubungan dengan pekerjaan atau job related. Pertanyaan yang diberikan tidak berkisar pada suatu situasi tertentu, akan tetapi lebih difokuskan pada kemampuan pelamar dalam menanggapi aspek tertentu terkait dengan pekerjaan yang akan diisi. Dan yang keempat atau yang terakhir, wawancara stres. Pertanyaan yang diberikan bersifat menjengkelkan dan cenderung kasar, serta dikemukakan dengan cara yang tidak ramah. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui tingkat stres pelamar dalam menghadapi tekanan pekerjaan ataupun perlakuan yang tidak pantas di dalam dunia kerja yang akan dihadapi. Setelah kita belajar mengenai apa saja yang harus dilakukan dalam wawancara, ada juga hal-hal yang harus dapat kita hindari dalam melaksanakan sebuah wawancara. Yang pertama yaitu ada penilaian yang tergesa-gesa, kedua tekanan yang negatif, ketiga kurangnya pengetahuan tentang pekerjaan, keempat tekanan untuk memperkerjakan, kelima kesalahan urutan atau kontras pelamar, keenam pengaruh dari perilaku nonverbal, ketujuh telegraphing, kedelapan terlalu banyak atau terlalu sedikit berbicara, yang kesembilan atau yang terakhir berlagak seperti jaksa atau psikolog. Masuk ke dalam pemaparan terakhir dari kelompok kami, yaitu mengenai kesimpulan yang dapat kami tarik dari materi seleksi ini, yaitu seleksi adalah suatu proses untuk mencari calon atau kandidat pegawai, karyawan, buruh, manajer, atau tenaga kerja baru untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia organisasi atau perusahaan atau serangkaian langkah kegiatan yang digunakan untuk memutuskan apakah pelamar diterima atau ditolak. Setiap perusahaan memiliki prosedur-prosedur sendiri-sendiri dalam kegiatan seleksi karyawan barunya. Dalam prosedur tersebut, memiliki konsep pengujian dasar diantaranya keandalan dan validitas. Interview merupakan prosedur yang dirancang untuk mengumpulkan informasi dari tanggapan lisan atau oral responses seseorang terhadap penyelidikan lisan atau oral inquiries dari berbagai cara untuk melakukan wawancara. Diharapkan orang yang mewawancarai menghindari semua hal-hal yang dapat merusak wawancara agar dapat berjalan dengan lancar. Wah, tidak terasa nih kita sudah berada di ujung materi. Jadi bagaimana nih teman-teman? Apakah kalian sudah mengerti tentang bagaimana itu seleksi? Semoga kalian dapat memahami dengan baik ya pemaparan materi yang telah kami sampaikan tadi. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Sampai jumpa.